gas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang berkelompok 2 orang. Pertama, nama saya, perkenalkan nama saya Dito Gilang Permadi dengan NPM 24782073 dan rekan saya Muhammad Davin Radian dengan NPM 24782084. Oke, di sini kita akan membahas tentang pengerjaan proyek sistem otomasi pengusir hama pertanian cerdas yaitu Solar Sentinel Agro System. Nah, kita di bagian yang di project chapter ini. Nah, proyek ini ditargetkan berjalan dalam durasi kontrak penuh selama 30 hari. Batasan teknologi inti yang kami bangun mengintegrasikan microcontroller ESP32, sensor PIR, computer vision atau YOLO V8, serta pasokan daya mandiri dari panel surya standar kualitas mutlak yang harus dipenuhi adalah akurasi deteksi objek YOLO V8 minimal harus mencapai 92% dan kestabilan transmisi sinyal ESP32 sebesar 99,9 uptime. Kita lanjut ke WBS. Untuk mencapai target kualitas tersebut, pekerjaan didekomposisi secara hierarkis pada tab work breakdown struktur atau WBS. Kode pekerjaan dibagi menjadi 3 fase utama, yaitu fase 1.0 untuk inisiasi dan desain sistem hardware termasuk simulasi sirkuit di Walkway. Fase 2.0 untuk embedded coding atau machine learning untuk melatih model YOLO V8. Serta fase 3.0 untuk integrasi pengujian jaringan dan quality gate. Nah, selanjutnya detail timeline baseline pengerjaan serta rencana penjaminan mutu akan dijelaskan oleh hardware development kami. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Davin. Oke, di sini lanjut ke bagian yaitu hardware dan developer. Nah, jadi menghadapi implementasi perangkat keras di lingkungan luar itu khususnya di ruangan pertanian, alokasi waktu itu harus terkelola secara ketat. Pada tahap schedule kami memetakan lini masa linear pengerjaannya dalam total durasi yaitu 30 hari. Dimulai dari perancangan skematik di Walkway selama 5 hari. Terus dilanjutkan pelatihan dataset AI selama 7 hari. Penulisan firmware ESP32 selama 8 hari, pengujian integrasi sistem selama 6 hari, dan diakhiri deployment lapangan selama 4 hari kerja. Oke, bisa dilanjut. Nah, di sini kita lanjut yaitu rencana manajemen kualitas proyek. Nah, jadi seluruh kendali mutu dari jadwal tersebut tuh dipandu secara eksplisit di tab Quality Plan menggunakan pendekatan standar PMBOK pada tahap quality planning. Nah, kami itu menetapkan batas jarak, sensor PIR, dan standar matriks IO untuk deteksi YOLO V8. Pada tahap quality assurance, kami menerapkan pengujian kode berkala yaitu static code analysis serta SOP higienis sirkuit. Di tahap quality control, kami melakukan stress test operasional ESP32 selama 48 jam non-stop untuk memastikan stabilitas hardware sebelum serah diterima. Oke, lanjut. Di sini ada yaitu analisis finansial biaya kualitas, cost of quality. Jadi
Sekarang itu kita beralih ke analis keuangan mutu pada tab cost of quality. Jadi di sini tuh kami menerapkan strategi proaktif dengan total pengeluaran sebesar 11,5 juta rupiah. Nah, dana ini dialokasikan terbesar pada prevention cost sebesar 4,5 juta rupiah untuk pelatihan AI dan pengadaan proteksi komponen. Berinvestasi lebih besar pada pencegahan terbukti memangkas resiko eksternal failure cost yang berpotensi menyentuh angka 3,5 juta rupiah jika alat kami mendadak hilang di sawah atau rusak akibat terkena air hujan. Oke, bisa lanjut. Di sini kita di bagian quality action tracker log logistik masalah. Jadi di sini kita yaitu tentang kondisi lapangan pertanian sangat tidak menentu. Terus kami tuh mencatat secara real time di tab action tracker. Sebagai contoh pada log Q01 itu ditemukan sensor PR mendeteksi gerakan daun akibat angin, yaitu false positif. Tindakan korektif langsung diambil dengan menambahkan algoritma filter delay pada kode firmware hingga statusnya dinyatakan closed. Begitu pula pada log Q02 untuk akurasi model YOLO V8. Oke, lanjut. Di sini kita masuk ke bagian yaitu matriks register resiko kualitas sistem. Jadi segala bentuk mitigasi bahaya seperti kebocoran box, panel surya, atau putusnya sinyal wifi di sawah telah dipetakan dampaknya pada tab risk register menggunakan strategi penyimpanan log lokal secara offline pada SD card eksternal. Oke, lanjut. Di sini kita sampai di integrate executive quality dashboard. Jadi seluruh instrumen pengawasan ini bermuara pada pusat kontrol integrate executive quality dashboard. Saat ini progres proyek berada pada angka 85% dengan total 3 temuan masalah, di mana 1 telah terselesaikan dan skor sistem reliability skor mantap berada di atas aman, yaitu 94%. Oke, sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya sesi pertanyaan. Ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya. Sebelumnya, coba jelaskan dari data finansial pada tab cost of quality, mengapa kelompok Anda memilih mengalokasikan dana terbesar pada prevention cost dan berikan rasionalisasinya. Terima kasih. Oke, ini izin menjawab. Kan tadi soalnya pertanyaannya, coba jelaskan dari data finansial pada tab cost of quality, mengapa kelompok Anda memilih mengalokasikan dana terbesar pada prevention cost atau diberikan rasionalisasinya. Nah, di sini kan cost of quality. Nah, mengalokasikan dana terbesar pada prevention cost senilai 4.500.000 yang ini karena mengacu pada prinsip manajemen kualitas. Biaya untuk mencegah cacat di awal jauh lebih murah dibandingkan biaya perbaikan saat produk sudah rilis di lapangan. Jika kami memangkas biaya pencegahan, misalnya hemat lisensi alat atau pelatihan dataset AI, resiko membengkaknya external failure cost di tab kami sebesar 3.500.000 akan terjadi akibat mikrokontrol hang atau rusak terkena air hujan di tengah sawah.
Hal tersebut tentu merugikan modal operasional dan merusak reputasi tim pengembangan. Oke, apakah sudah cukup menjawab? Sudah. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya. Nah, boleh. Nah, saya mau bertanya bagaimana peran Tab Action Tracker dalam menjaga performa, akurasi, kecerdasan buatan AI. Nah, kelompok Anda ini agar tetap sesuai dengan target dokumen quality plan. Oke, terima kasih. Tadi pertanyaannya, bagaimana peran Tab Action Tracker dalam menjaga performa akurasi, kecerdasan buatan atau AI kelompok Anda agar tetap sesuai dengan target dokumen quality plan. Ini kan Action Tracker. Oke, baik. Nah, di dalam dokumen quality plan kami menetapkan standar mutu bahwa tingkat akurasi deteksi objek di LoFi8 harus 92%. Ketika pengujian lapangan dilakukan, tim mendeteksi adanya deviasi mutu yang kami catat pada log Action Tracker dengan ID Q02 yang ini, yaitu model LoFi8 keliru mendeteksi objek tikus sebagai burung komoditas pertanian. Nah, temuan masalah berstatus open ini menjadi pemicu tidak korektif wajib bagi saya selaku AI developer untuk menambahkan 500 variasi dataset gambar tikus ke dalam siklus training ulang model komputer. Melalui log pelacakan ini, performa AI dipastikan kembali naik hingga memenuhi parameter minimum di dokumen quality plan. Apakah sudah cukup menjawab? Sudah. Oke, kayaknya sudah segitu aja dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.